Sebelum saya melanjutkan perbincangan, kita lihat tayangan grafik berikut ini. Ini adalah pernyataan Capres Prabowo Subianto. APBN tidak jatuh dari langit, APBN dari kekayaan negara. Kekayaan negara sekarang bocor. Dan Ketua KPK pada 7 September 2013 mengatakan bocornya 7.000 triliun, persisnya 7.200. Namun angka dari Prabowo sendiri 1.134 triliun rupiah. Yang pasti adalah hasil tes estimasi dari tim ekonomi Pak Prabowo juga begitu. Dari Johan Budi, KPK belum pernah melakukan kajian yang kemudian disimpulkan bahwa ada kebocoran anggaran sebesar 7.200 triliun rupiah. Ini mesti dikoreksi karena Samad bolak-balik ngomong pidato. Oke, baik. 7.200 triliun. 7.200 triliun ya Pak Rizal. Ya, ini dari Julian Aldrin Pasha yang jelas pemerintah telah berupaya keras agar tidak terjadi kebocoran. Meskipun tetap terjadi kebocoran begitu ya. Selanjutnya dari Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmansyah, saya rasa di Amerika juga masih ada kebocoran, di Eropa masih ada kebocoran, dan masalah ini memang tidak bisa selesai dalam jangka waktu 5-10 tahun. Pak Rizal Ramli, kalau Anda melihat untuk angkanya sendiri, Anda tadi mengatakan bahwa ada kenaikan 30-45%. Ya, ini ada satu lagi pernyataan dari Purbaya Yudhisa Dewa, yang dimaksud kebocoran tersebut bukan APBN melainkan sumber daya alam yang tadi Anda sampaikan. Nah, kenaikannya memang bisa sampai 1.000 triliun. Jadi saya kira kita mesti koreksi dulu Bung Abraham Samad, karena di berbagai kesempatan resmi pidato menyebutkan angka segitu. Saya sendiri nggak percaya dengan angka Abraham Samad ya. Tetapi beliau resmi bicara sebagai Ketua KPK. Oke. Nah, yang kedua, harus dipisahkan satu kebocoran dari anggaran, itu jumlahnya cukup signifikan, sekitar 45% dari anggaran pembangunan. Yang kedua, kebocoran karena inefisiensi dan KKN. Misalnya di sektor migas, mafia migas keuntungannya hampir 10 triliun satu tahun. Kita harus babat itu. Yang kedua adalah markup dari cost recovery. Ya, saya banyak teman geologis, teman di ini, kok bisa sih produksi minyak bumi Indonesia turun 40%, tapi cost recovery biayanya naik 200%. Kalau 100% kita tutup mata. Nah, dari situ sebetulnya kita bisa menghemat sekitar 20% dari cost recovery. Itu salah satu alasan kenapa kita meminta undang-undang migas itu dicabut ya oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga ini kan pemerintah tidak mau bangun refinery. Karena kalau kita bangun refinery, biaya produksi BBM itu bisa drop setengahnya. Karena yang terjadi sekarang, kita ekspor minyak ke Singapura, diproses di Singapura, kirim lagi ke sini. Biaya ongkos kirim, asuransi, sekitar 20%, pajak buat pemerintah Singapura, keuntungan pengusaha. Artinya menurut Anda sendiri kalau kita lakukan mungkin, itu sebetulnya penghematan bisa dilakukan, termasuk penggunaan solar yang luar biasa mahalnya di PLN mengakibatkan PLN nambah rugi 35 triliun. Itu total dari inefisiensi di sektor migas, kita bisa dapat hampir 150 triliun. Nah, kemudian memang soal pajak itu tadi, kalau sistem perpajakannya dibenarkan, tax ratio capai 18%, menurut saya itu sangat masuk akal. Bisa tambahan sekitar 700 triliun gitu. Itu aja udah 1.000 triliun lebih. Nah, apalagi kalau berani melakukan renegosiasi kontrak karya. Freeport misalnya royaltinya sangat rendah. Kontrak karyanya juga cacat hukum karena Freeport menyogok pejabat Indonesia untuk perpanjangan kontrak yang kemarin. Sebetulnya kita punya ruang untuk melakukan renegosiasi. Jadi istilah kebocoran ini saya rasa menjadi rancu karena semua orang pikir ini anggaran gitu lah. Padahal ini potensi. Mengapa kemudian menggunakan kata kebocoran sendiri Pak Sadar, dan dengan angka 1.134 triliun ini juga cukup mengagetkan publik begitu. Apakah yang Anda kaji bersama tim Anda sesuai dengan seperti yang Pak Rizal katakan, beberapa hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya pembuangan anggaran? Saya katakan seperti itu. Persis sama sebetulnya, kajiannya sama. Hanya sekarang kita bicara mengenai anggaran kan, APBN itu anggaran penerimaan dan belanja negara. Selama ini baik KPK, baik institusi-institusi anti korupsi itu fokus di belanja. Bahkan BPK pun belum bisa masuk kepada institusi penerima. Jadi yang penerima ini harus kita perkuat dan harus kita kontrol. Apakah betul
bahwa yang sudah kita gali dari penerimaan itu sesuai dengan potensi yang ada. Betul, artinya bahwa kata bocornya sendiri ini sebenarnya juga cukup menarik perhatian publik, Pak Sadar. Menggunakan kata bocor itu maksudnya seperti apa dari bocor, tim Prabowo sendiri? Seperti tadi, kalau kita tidak menghentak itu, tidak akan ada atensi terhadap bahwa sebetulnya dari sisi penerimaan, kita itu kalau melakukan bisnis as usual ya seperti ini aja. Kalau kita dari sisi penerimaan saja, audit pajak, BPK turun, akan ketahuan nanti. Ya. Dari hitungan kami, ini dari Pak Christian Agung Prasetyo ya, seorang pengajar atau widyaswara ya Pak ya, kalau di pajak namanya. Itu tahun 2009, dari sisi transfer pricing aja terjadi kebocoran 1.300 triliun, itu tahun 2009. Ya. Jadi angka yang kami kemukakan sebetulnya yang dibawakan oleh Pak Prabowo sudah sangat moderat. Ya, sudah jauh lah dari angka. Dengan kalimat seperti itu, apakah berarti bahwa Pak Prabowo sendiri kemudian bisa menyelesaikan ini dengan adanya kebocoran sebanyak 1.134 Berikan mandat kepada Pak Prabowo, kami akan selesaikan. Ini dari berapa puluh tahun Pak Rizal sendiri pengalamannya? Kalau itu sih soalnya lain lagi. Karena banyak juga orang-orang bermasalah di sekitar Pak Prabowo dalam urusan begini. Oke, saya ke Ibu Nina dulu. Ibu Nina, tanggapan Anda sendiri mungkin dengan hitung-hitungan yang sudah dilakukan oleh tim pemenangan Prabowo sendiri dengan besar 1.134 triliun rupiah. Menurut Anda sendiri apakah memang ini sebenarnya ada justru lebih angkanya dari itu ataukah ini hanya muluk-muluk kemudian ditetapkan angka 1.134 triliun rupiah ini, Bu? Seperti saya sampaikan, hitung-hitungan itu pakai asumsi gitu ya. Jadi tinggal kita asumsikan, tadi diasumsikan, disebutkan bahwa kalau 18% tax ratio itu sebuah asumsi. Ya, jadi kita bisa bertanya kan 18% itu dari mana gitu kan. Karena sebetulnya tanpa tax ratio naik, kalau tadi bahasanya adalah penerimaan, itu adalah tax ratio-nya itu bisa saja total terhadap GDP yang GDP-nya yang kita perbaiki, produksinya kan yang kita naik. Jadi tax ratio-nya 12% tapi GDP-nya naik besar sekali. Kalau kekayaan itu dihitung produksinya dengan benar. Ya, jadi isu bahwa produksi itu kan terlihat kemarin ditemukan kapal misalnya yang membawa angka sejumlah ton tertentu untuk Pertamina, tapi ada ton tertentu lain yang untuk penyelundupan gitu kan. Nah, itu membuktikan bahwa yang dilapor yang ke Pertamina, yang sebelah sini enggak nih. Ini permasalahannya sistemnya di mana, Ibu? Bocornya. Kalau Jadi, Ibu Nina sendiri melihat. Monitoring terhadap produksi itu menjadi sangat penting karena dari produksi itu kan kita mengambil pajak ya. Jadi outputnya kita pajaki dari pajak penghasilan badan. Otomatis produksinya bertambah, jadi GDP-nya naik. Ya, secara total si pajak revenue-nya naik, angkanya naik. Walaupun rasionya bisa hanya 15%, katakan nggak 18%. Jadi itu satu asumsi. Jadi saya katakan dengan berbagai asumsi angka itu bisa ketemu gitu ya. Dan yang satu lagi yang juga penting itu kan dua sisi. Penerimaan adalah potensi asumsi, yang di sebelah pengeluaran belanja itu juga estimasi terhadap potensi loss gitu kan. Loss dari katakan markup dari harga-harga bahan gitu kan. Apakah jembatan harusnya cuma 0,5 triliun jadi 1 triliun begitu kan. Itu hal-hal tertentu seperti itu. Jadi kalau dihitung dua sisi, di jumlah itu bukan mustahil angkanya bisa sama, bisa lebih besar begitu ya, atau lebih kecil bahkan kalau asumsinya rendah begitu ya. Jadi angkanya tidak penting sebetulnya kalau saya lihat. 1000-nya ini hanya mengatakan banyak loh bocornya begitu ya. Begitu ya Pak Sadar. Kita lanjutkan bisa lebih kan, bisa 2000 gitu atau bisa 500 gitu. Untuk mengagetkan pemerintah mungkin atau publik. Betul ya. Oke, kita tahan dulu Pak Sadar. Pak Rizal juga udah paham lah itu kan. Maksudnya bisa lebih kan Pak, nggak 1000 begitu. Makanya jadi saya katakan nggak harus 1000 kan meter. Saya yakin akurasi Anda semua benar karena Anda pakar ekonom dan Anda ekonom. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami.